Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma antiqna bil huda wa alhimna bit taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di majelis idhafi yang penuh berkah ini. Tak lupa juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Ustadz Faruk dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kajian pada pagi hari ini bertema khilafah dalam Islam. Kenapa kita mengambil tema ini? Di antaranya adalah bermaksud untuk meluruskan nilai-nilai khilafah yang otentik dalam Islam. Karena pada akhir-akhir ini khilafah selalu disalahartikan oleh beberapa pihak. Kepada Ustadz Faruk kami persilahkan. Falyatafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah, ya. Langsung saja, ya. Di sini saya dipercaya untuk membahas masalah khilafah, ya, bukan khilafiyah, ya. Khilafah. Apa itu khilafah? Ya, kata khilafah itu berasal dari kata khalafa yakhluf. Ya. Khalafa yakhlufu. Yang mana maknanya adalah menggantikan sebelumnya. Ya, datang dan menggantikan sebelumnya. Khilafah. Khalifah juga sebagai pengganti, ya. Ya. Karena merujuk pada firman Allah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Khalifah di sini dalam arti adalah perpanjangan tangan Allah yang menjalankan hukum Allah di bumi. Jadi Nabi Adam itu adalah khalifah fil ardi, khalifatullah, khalifahnya Allah, atau yang menggantikan atau yang mewakili Allah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan di bumi, ya, begitu kira-kira. Kemudian secara bahasa ini, secara istilah Al-Mawardi itu dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu mendefinisikan bahwasanya khilafah itu adalah
kepemimpinan ya atas agama dan negara, atas agama dan duniawi, ya, urusan agama dan urusan duniawi secara menyeluruh, ya, ammah, yang bersifat ammah. Ini. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, juga para nabi-nabi sebelumnya itu adalah diutus dalam rangka berdakwah. Dakwah, ya. Nabi Muhammad itu diutus dengan berdakwah. Mendakwakan apa yang didakwakan adalah tauhid, mengesakan Allah. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak berpolitik. Ya, Nabi Muhammad tidak berpolitik. Tujuan Nabi Muhammad tidak berpolitik. Kalau memang tujuan Nabi Muhammad adalah politik, maka tentunya tawaran dari kafir Quraisy, ya, itu sangat menggiurkan sekali. Ya. Kafir Quraisy itu ketika Nabi Muhammad berdakwah, diberikan 3 pilihan, yang mana salah satunya adalah kalau kamu ingin jadi pemimpin, kamu saya jadikan pemimpin, tapi hentikan dakwah kamu. Ini Nabi Muhammad adalah berdakwah. Pertama. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang mana di Madinah itu masyarakatnya adalah heterogen. Paham heterogen? Heterogen berarti dari berbagai macam kalangan. Ada kaum muslimin di situ, ada yang masih musyrik, ya, penyembah berhala di situ, ada juga yang Majusi. Yahudi, ada yang Yahudi, ada juga yang Nasrani di Madinah. Karena kebutuhan akan kedamaian, ketentraman dalam bertempat tinggal, maka dibentuklah. Nabi tidak mendirikan sebuah negara. Ya, yang perlu dicatat, Nabi tidak mendirikan sebuah negara, tapi Nabi mengundang perwakilan dari golongan-golongan tersebut. Ayo kita bersepakat bersama. Kita bersepakat bersama. Ini tempat tinggal kita. Madinah atau Yasrib ini adalah tempat tinggal kita. Tempat kita tinggal, tempat kita hidup, tempat di mana kita mencari bermata pencaharian di situ, ya. Maka bagaimanalah supaya kita bisa hidup dengan aman, damai dan tentram di situ, ya. Maka dibuatlah suatu fakta, ya. Dibuatlah suatu fakta atau perjanjian yang disebut yang terkenal dengan Piagam Madinah. Lagi-lagi ini Rasulullah tidak mendirikan negara, tidak mendirikan pemerintahan. Ya, Rasulullah itu berdakwah. Seorang Rasul yang berdakwah, ya. Dakwah itu adalah orientasinya adalah proses. Ya, dakwah itu orientasinya adalah proses, bukan hasil. Kalau politik itu adalah hasil. Kalau orientasinya Rasulullah itu adalah politik, maka orientasinya adalah hasil. Tapi Rasulullah juga para nabi-nabi sebelumnya adalah berdakwah, bukan berpolitik. Ya. Kalau dari segi dakwah, maka kalau misalkan saya contohkan, ya, kembali ke Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu berdakwah selama 900 tahun lebih. Cuman dapat 40 orang. 40 orang, ya. Ini kalau dari segi politik gagal. Gagal Nabi Nuh. Nabi Lut pulang cuma dapat 1 orang, ya, dan itu putrinya sendiri. Dari segi politik Nabi Lut gagal. Tapi lagi-lagi dakwah itu adalah yang dihitung adalah proses, dan Rasulullah ini berdakwah. Ya, saya tekankan Rasulullah tidak berpolitik, Rasulullah berdakwah. Akhirnya disusunlah Piagam
Madinah itu. Yang intinya kita semua tinggal di sini, kalau ada musuh datang menyerang Madinah, maka saling membantu. Apapun itu, ada musuh dari luar Madinah yang ingin menyerang Madinah, maka kita saling membantu. Oke. Ini piagam Madinah. Lah, yang menjadi sebab Rasulullah menyerang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah yang ada di Madinah, karena ketika ada musuh menyerang Madinah, justru Yahudi ini yang memberikan jalan, membukakan jalan bagi kaum musyrikin untuk menyerang Madinah. Maka karena sudah sepakat itu tadi, Yahudi melanggar kesepakatan, maka Rasulullah menyerang Yahudi, mengusir, ya, diusir, salah satunya dibunuh. Ya, salah satunya dibunuh. Ya. Kemudian dari situ Rasulullah ketika Islam sudah mulai berkembang, ya, dan terjadi perjanjian Hudaibiyah, ya, Rasulullah mulai mengirim surat kepada raja-raja, kaisar, Kisra, juga pimpinan kerajaan di sekitar Arab, di tanah Arab. Dan lagi-lagi bunyinya bukan ikutlah di bawah pemerintahan saya, bukan. Tapi bunyinya adalah ad'uka bidiayatil Islam. Saya mengajak untuk memeluk agama Islam. Kalau kamu tidak masuk Islam, yang menanggung dosa masyarakat adalah dirimu karena kamu adalah rajanya. Ini dalam surat-surat Rasulullah kepada raja-raja. Tidak mengajak untuk, ayo saya jadi kepala negaranya, kalian jadi gubernur-gubernurnya, tidak. Saya cuma mengajak kamu masuk Islam, gunakan hukum Islam. Setelah itu negara kamu ya milik kamu sendiri, silakan kelola sendiri ke negara kamu, atur sendiri negara kamu. Yang penting kamu masuk Islam. Dan ini ajakan Rasulullah ini ada beberapa yang sudah paham sehingga masuk Islam. Kemudian Rasulullah, ya sudah, tetap kamu sebagai kepala negara di situ, kamu yang mengatur di situ. Ada yang mensalahfahami bahwasanya Rasulullah ingin menurunkan saya menjadi gubernur, Rasulullah yang jadi kepala negaranya, sehingga tidak terima dengan ajakan dari surat Rasulullah ini. Ada yang menolak dengan halus, ya, seperti Kaisar Rum dan Muqawqis di Mesir. Ada yang menolak dengan tegas, kasar, seperti Kisrah di Persia, di sobek-sobek. Dan lagi-lagi Rasulullah tidak mengajak untuk mendirikan suatu negara, tidak. Ya. Barulah ketika Rasulullah wafat, kemudian terjadi perselisihan di antara sahabat. Ini yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah itu siapa nantinya? Yang menggantikan Rasulullah sebagai pimpinan itu siapa? Barulah di situ terjadi permasalahan, ya, di Darun Nadwa yang menyebabkan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Ya. Dari sinilah mulai benih-benih sebuah pemerintahan muncul. Ya. Benih-benih pemerintahan muncul di sini. Pada saat itu bukan terjadi baiat, ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dibaiat, ya, baiat. Rasulullah pun dibaiat oleh sahabat Muhajirin dan Ansor, ya. Kemudian memerangi kaum-kaum murtadin. Ketika sudah Arab menyatu, ya,
kemudian sahabat Abu Bakar meninggal dunia, ya. Sahabat Abu Bakar, Rasulullah ketika meninggal pun tidak menunjuk siapa yang menggantikan beliau, tidak. Kalaupun ada itu adalah isyarat-isyarat saja, tapi tidak ada penunjukan pasti. Saya yang menggantikan saya Abu Bakar, tidak. Tidak. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu terpilih karena menjadi khalifah karena adanya pemilihan. Pemilihan, bukan karena penunjukan. Ya, bukan karena kedekatan keluarga, bukan. Karena kalau karena kedekatan keluarga dengan Rasulullah, maka yang paling dekat adalah Sayyidina Ali. Harusnya. Tapi ternyata yang jadi khalifah, yang menjadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Yang mana ini dari segi nasab jauh dari Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika wafat, ya, 2 tahun kemudian, ya, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar menunjuk langsung. Sebelum beliau wafat, beliau menunjuk langsung, yang menggantikan saya adalah Umar. Nah, ini sudah beda, ya. Rasulullah tidak menunjuk langsung, ini Sayyidina Abu Bakar menunjuk langsung. Yang menggantikan saya adalah Umar. Ya. Ketika Umar menjadi khalifah, ya, muncullah julukan, ya, sebagai Amirul Mukminin. Ya, muncul julukan sebagai Amirul Mukminin. Oke. Di situ mulai ditata ulang oleh apa yang belum tertata oleh Sayyidina Abu Bakar dalam sebuah pemerintahan, ya, ditata. Mulai ditunjuk gubernur-gubernur, mulai ada sekretaris negara, ya, pembagian-pembagian mulai ada. Dengan meluasnya negara, ya, sudah mulai terbentuk suatu negara. Tapi lagi-lagi Islam tidak, lagi-lagi Nabi tidak diutus untuk membentuk suatu negara, tidak. Nabi bukan raja, ya. Kemudian ketika Umar meninggal dunia, ya, karena dilukai oleh siapa itu? Virus namanya, ya, dilukai oleh virus. Beliau tidak menunjuk satu orang sebagai pengganti sebagaimana Sayyidina Abu Bakar menunjuk beliau menjadi khalifah, tidak. Tapi beliau menunjuk 6 orang. 6 orang, ya. Yang mana salah satunya, yang mana diantaranya adalah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, kemudian Tolhah, ya, yang 2 saya kurang ingat, ya. Nah, nanti 6 orang inilah yang salah satunya menjadi khalifah. Bahkan anak beliau sendiri, Abdullah bin Umar, atau yang kita kenal dengan Ibn Umar, tidak boleh ikut, tidak boleh dipilih, tidak boleh dipilih, tidak dimasukkan dalam daftar calon pengganti khalifah. Tapi cuma ditunjuk sebagai panitia saja. Panitia pemilu kalau waktu itu, ya, ditunjuk sebagai panitia saja. Maka setelah 6 orang ini bermusyawarah, ya, sampai sepeninggal Umar bin Khattab, ya, 3 hari sepeninggal Umar bin Khattab, terpilihlah Utsman sebagai pengganti Sayyidina Umar, ya. 6 orang ini dipilih, ya. 6 orang ini yang dicalonkan, yang menjadi kandidat itu adalah 6 orang yang dipandang sebagai senioritas dalam Islam, ya. Senioritas dari sisi senioritasnya, dari sisi perjuangannya, kedekatannya dengan Nabi,
Ya, maka Sayyidina Umar menunjuk 6 orang itu, dan yang menjadi adalah yang terpilih adalah Sayyidina Utsman setelah perdebatan sengit selama 3 hari 3 malam. Yang mana waktu itu sampai Sayyidina Umar sebelum meninggal wasiat pada putranya, kalau tidak salah, kalau 3 hari 3 malam belum selesai, belum terpilih, bunuh semuanya. Bunuh semuanya. Tunjuk orang lain untuk jadi khalifah. Akhirnya di hari ketiga terpilihlah Sayyidina Utsman sebagai khalifah. Ya. Masa pemerintahan Umar ini relatif berkembang pesat, ya. Begitu pula di masa pemerintahan Utsman ini Islam sangat berkembang, damai, ya. Karena musuh-musuhnya sudah habis semua di sekitar. Romawi sudah dikalahkan, Kisra atau Persia sudah habis. Ya. Akhirnya dari sini muncul pertikaian politik kebangsaan yang dulunya diredam dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, muncul kembali kesukuan itu, kekabilahan muncul lagi di kalangan antara Bani Abdus Syams dan Bani Hashim. Karena kebetulan yang terpilih sebagai khalifah adalah Utsman bin Affan, yang mana itu adalah mewakili dari Bani Abdus Syams. Abdus Syams, ya. Kandidat yang kedua yang terkuat adalah Ali, yang mewakili Bani Hashim. Ya. Ketika masa Utsman, ya, maka banyak kalangan, ya, di masa awal-awal pemerintahan Utsman semuanya berjalan seperti di masa pemerintahnya Umar. Ya. Di akhir, ya, pemerintahan karena muncullah orang-orang yang ingin mengatasnamakan Sayyidina Utsman dengan menunjuk golongannya sendiri, ya, diisi oleh orang-orang di Bani Abdus Syams semuanya. Ya. Akhirnya terjadilah pergolakan di akhir-akhir masa pemerintahan Sayyidina Utsman, sehingga sampai-sampai beliau terbunuh oleh kaum muslimin sendiri. Maka terjadilah pertikaian, ya, bagaimanapun akhirnya secara darurat Sayyidina Ali ditunjuk sebagai khalifah, pengganti dari Sayyidina Utsman. Ya. Empat orang khalifah ini ditunjuk dengan cara yang berbeda. Yang pertama dipilih dengan pemilihan, yang kedua dengan penunjukan, ya. Yang ketiga dengan pemilihan tapi khusus. Yang milih bukan banyak orang, tapi beberapa orang dipilih untuk dikandidatkan. Yang keempat menjadi khalifah karena dalam keadaan darurat. Setelah itu pemerintahan yang dikatakan khalifahan Islam itu menjadi dinasti. Dinasti dalam rangka dari ayah ke anak dan terusnya. Ya. Ketika Sayyidina Ali wafat, ya, ini Sayyidina Ali tidak pernah menunjuk Al-Hasan sebagai khalifah. Tapi masyarakatlah, kaum muslimin pada saat itu menunjuk Al-Hasan sebagai khalifah. Bukan atas wasiat dari Sayyidina Ali. Ya. Ini. Barulah setelah itu ketika Amul Jamaah, ya, Sayyidina Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan, ya sudah, daripada
kaum muslimin sama-sama bertengkar, mending jadi satu saja, Muawiyah. Nanti setelah dengan perjanjian bahwasanya nanti ketika kamu Muawiyah meninggal, ya, maka kepemimpinan atau kekhalifahan akan dipilih oleh kaum muslimin. Tapi ternyata Muawiyah ketika mau meninggal menunjuk putranya Yazid untuk menjadi khalifah. Dari situ mulai terjadi pemerintahan dari yang asalnya berasaskan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, menjadi dari ayah ke anak, monarki atau kerajaan. Ya. Jadi pemerintahan kekhilafahan yang Islam itu yang seperti apa? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Ada 4 model itu yang mana? Ada yang dengan cara pilihan, ada yang dengan cara penunjukan langsung, tapi bukan pada anaknya loh ya. Ada yang dengan cara mendahulukan senioritas untuk dipilih sebagai pengganti, ya. Ada dengan cara menjadi khalifah secara darurat. Itu adalah kekhilafahan dalam Islam. Ya. Ya. Ini kekhilafahan dalam Islam ya. Apakah ya yang mana ini yang sekarang disalahgunakan adalah yang menjadi model ya, model negara Islam yang ideal adalah pemerintahan di masa Turki Utsmani. Ya, pemerintahan di masa Turki Utsmani. Ya. Tapi apakah pemerintahan di masa Turki Utsmani itu adalah pemerintahan yang Islam? Yang maksudnya kekhilafahan yang Islam di situ. Kita kembali lagi, ya, di masa kembali lagi bahwasanya Nabi Muhammad tidak diutus untuk mendirikan sebuah negara. Beliau diutus untuk berdakwah, mendakwakan tauhid, mengesahkan Allah, tidak untuk mendirikan negara, menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi raja, tidak. Kalau tujuannya Nabi itu menjadi raja, ya lebih menggiurkan tawaran dari Quraisy, gitu. Kalau memang ideal, ya, Turki Utsmani ideal sebagai pemerintahan Islam, iya. Pemerintahan yang diisi oleh orang-orang Islam di situ. Tapi apakah yang menjadi pertanyaannya, apakah model pemerintahan itu ada model pemerintahan Islam? Tidak sepenuhnya. Karena monarki itu pemerintahan dari ayah ke anak itu bukan Islam. Itu sudah ada sejak Persia, Romawi pun seperti itu. Ya, Persia dari ayahnya ke anaknya. Ya. Yang menjadi perintah Nabi itu adalah untuk ada pimpinan. Ya, kaum muslimin itu jangan sampai tidak ada pemimpinnya. Ya, tidak ada pemimpinnya, itu saja. Sehingga yang mana pemimpin itu berfungsi untuk supaya menyatukan, ya, pendapat, keinginan kaum muslimin. Ya, fasilitator untuk menyatukan pendapat dan keinginan dari kaum muslimin itu. Yang mana kalau tidak ada pimpinannya, maka ini akan terpecah-pecah sehingga kaum muslimin mudah digerogoti dari kanan dan kiri. Itu perintahnya Nabi seperti itu. Oke.
Mungkin itu sementara, silakan kita buka diskusi. Ya. Terima kasih Ustaz Farouk atas pencerahannya. Mungkin bisa dilanjut sesi tanya jawab. Barangkali di antara kalian ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Fikum soal, tafadhal. Ini mau bertanya tentang kekhilafan. Gimana pandangan Ustaz tentang mereka yang kaum sekarang yang menolak atas sahabat, akan tetapi hanya menerima Sayyidina Ali saja. Mereka berpendapat berdalil bahwasanya Sayyidina Ali ini lebih berhak daripada Sayyidina Abu Bakar. Karena dengan dalil waktu di setelah kematian Rasulullah, kewafatan Rasulullah, yang mengurus pemakaman Rasulullah itu hanya Sayyidina Ali. Sedangkan seperti Abu Bakar dan Umar itu sibuk dengan kehilafan setelahnya. Kan ini seakan-akan tidak sopan. Makamnya mayatnya Rasulullah belum dimakamkan, tapi mereka masih sibuk dengan sendirinya. Gimana menurut? Disimpan dulu atau langsung jawab? Langsung jawab. Oke. Iya. Oke. Ketika di akhir masa hidup Rasulullah, ya, saya akan ceritakan ya. Di akhir masa hidup Rasulullah banyak orang-orang Arab di sekitar, kabilah-kabilah Arab di sekitar itu langsung mengakui masuk Islam, ya, ikut masuk Islam, ya. Yang mana ini masih Islamnya masih lemah. Ketika mendengar bahwasanya, ya, Rasulullah wafat, maka banyak di antara kabilah-kabilah itu yang sudah, jangankan mendengar Rasulullah wafat, mendengar Rasulullah sakit itu sudah banyak yang ingin kembali dari Islam, sudah ingin keluar, murtad lagi, ya. Yang mana ini kemudian ada yang memang dulu ambisinya masuk Islam itu ingin jadi pimpinan, ingin mengejar tujuan politis, ya, mencari jabatan dengan Islam. Ya, tidak semuanya yang masuk Islam pada saat itu adalah murni lillahi ta'ala, tidak. Sehingga ketika Rasulullah wafat, ya, orang-orang sudah mulai, gejolak politik itu sudah muncul. Ini kalau dibiarkan akan terjadi perpecahan di kalangan muslimin yang sudah disatukan oleh Rasulullah, sudah dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dimulai bahkan dari kalangan ansor sendiri sudah mulai membentuk kubu politik sendiri. Dan kenapa kok Abu Bakar dan Umar yang dipanggil? Karena memang dari segi hak, ya, yang berhak mengurus jenazahnya Rasul itu adalah orang-orang terdekat Rasulullah. Ya, kalau orang yang dipanggil adalah Sayyidina Ali, terus siapa yang mengurus jasad Rasulullah, jenazah Rasul? Apakah Abu Bakar? Dari pandangan orang betapa tidak pantasnya. Mana orang terdekatnya Rasulullah ketika Rasulullah meninggal, kok nggak ada yang ngurusi jenazahnya? Itulah maka yang dipanggil adalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar, waktu itu yang dipanggil. Aslinya Umar yang dipanggil. Kemudian Umar, wah saya yang senior adalah Abu Bakar. Abu Bakar, saya tak ngajak Abu Bakar. Ayo kita ke Darunad 2. Jangan sampai jasad Rasulullah belum dikuburkan, tapi sudah terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Ya.
Akhirnya tujuannya adalah untuk menenangkan kaum Ansor. Ya. Ini saya pakai ini ya. Cek. Ya. Iya. Cek ya, sudah. Tujuannya adalah untuk menenangkan umat Islam ya. Menenangkan kaum Ansor saat itu ya. Sudah jelas ya? Cek, 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 ya, ya. Tujuannya Sayyidina Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat muhajirin saat itu mendatangi Darun Nadwa, ya, mencegah kaum Ansor untuk mendirikan kubu politik sendiri, ya, itu saja. Tapi ternyata mau tidak mau tiba-tiba Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah. Nah, sudah terlanjur. Ya, kalau tidak, ya, pandangan Umar waktu itu, kalau tidak seperti ini maka tidak selesai. Ya, akhirnya terpaksalah. Saya mengatakan terpaksa, bukan karena bukan keinginan Abu Bakar saat itu, terpaksalah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Bukan karena tidak sopan jenazah Rasulullah belum dikubur sudah cari panggung politik, enggak. Karena tujuannya adalah untuk menyatukan dulu, nanti dulu. Tapi ternyata sudah terlanjur dipilih. Tidak mungkin sudah terpilih kok mau dipilih lagi, kan akan terjadi perpecahan yang baru, akan menimbulkan perpecahan yang baru. Jadi mau nggak mau yang tidak ikut di situ harus ikut memilih Sayyidina Abu Bakar. Jadi salah kalau orang mengatakan wah harusnya Sayyidina Ali yang menjadi pengganti Rasulullah. Iya, dari segi nasab memang lebih dekat dari Sayyidina Ali, tapi keadaan saat itu yang memaksa Sayyidina Abu Bakar untuk sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Karena tidak mungkin kalau Sayyidina Ali yang dipanggil untuk ke Darun Nadwa, ya, maka siapa yang mengurus jenazahnya Rasul? Orang lainkah? Banyak yang ingin mengurus jenazahnya Rasul, banyak. Tapi apakah pantas ketika jenazah Rasul diurus, kemudian keluarga terdekatnya malah cari panggung politik? Begitu. Saya kira begitu jawabannya. Oke. Ada lagi? Monggo. Yasmin. Iya. Ya. Oke. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar itu dipilih oleh Rasulullah ataukah terpaksa? Saya mengatakan terpaksa. Tidak ada penunjukan atau dalil soreh yang menunjuk dari Rasulullah bahwasanya yang menggantikan saya Abu Bakar. Kalaupun misalkan dalam hal mengimami sholat, ya Rasulullah menunjuk Abu Bakar, itu bukan penunjukan yang jelas bahwasanya menggantikan Rasulullah sebagai khalifah adalah Abu Bakar, tidak. Ya, tidak ada penunjukan jelas pada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar dipaksa oleh keadaan, yang mana pada waktu itu sudah mau pecah menjadi dua kubu Ansor dan kubu Muhajirin. Ya, akhirnya oleh Umar diberikan pilihan, ya sudah, kita Muhajirin yang senior kita dulu. Akhirnya saya nunjuk Abu Bakar
Saya milih Abu Bakar. Ayo siapa yang setuju siapa? Semuanya setuju pada Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, silakan. Akhir-akhir ini tuh lagi marak-maraknya khilafah yang digaungkan beberapa organisasi. Ya, terus ada beberapa pendapat kontra yang mengatakan khilafah yang digaungkan oleh organisasi-organisasi sekarang itu hanya sebenarnya khilafah yang digaungkan oleh mereka itu sistem pemerintahan yang sifatnya apartheid dan imperialis. Itu gimana? Ya. Ya. Saya kembalikan pada keterangan saya yang terakhir, yaitu pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin itu adalah pemerintahan bentuk monarki, kerajaan. Walaupun mengatasnamakan Islam, tapi itu adalah monarki. Sistemnya sistem kerajaan, diwariskan dari ayah ke anak atau dari saudara ke saudaranya. Ya, dari saudara ke saudaranya. Kalau merujuk pada pemerintahan Islam di awal atau Khulafaur Rasyidin, maka harusnya itu adalah pemilihan. Ya, sebagaimana dilakukan yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar, terpilih secara aklamasi atau tanpa penolakan. Ya. Kalau Sayyidina Ali terpilih karena suara terbanyak. Ya. Kemudian Sayyidina Umar terpilih karena penunjukan dari khalifah sebelumnya, penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya. Ya. Jadi kalau yang digaungkan negara Islam itu adalah negara yang digaungkan adalah negara Islam atas manhaj nubuwah. Yang negara Islam yang mana, role modelnya yang mana? Perlu diperjelas lagi, role modelnya yang mana. Misalkan role modelnya Turki. Turki itu adalah kerajaan. Ala manhaj nubuwah. Lah, Nabi tidak pernah menunjuk khalifah pengganti beliau. Berarti sudah tidak sesuai dengan Nabi. Kalau misalkan Nabi menunjuk, ya yang ditunjuk harusnya ya Sayyidina Ali kan, ya, mantunya beliau, sepupu sekaligus menantu. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau kita mendirikan khilafah ala manhaj nubuwah, yang mana dulu? Kekhilafahan yang mana yang dimaksud? Jadi secara spesifik Nabi tidak tidak mengharuskan untuk membentuk pemerintahan seperti ini loh modelnya, pemerintahan yang Islam itu seperti ini, tidak. Ya, tapi silakan ikuti agama Islam, masuk ke agama Islam, masalah pemerintahan itu urusanmu sendiri. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Gitu. Apalagi di negara kita, ya, ajakan untuk mendirikan khilafah itu adalah ajakan untuk pemberontakan terhadap NKRI. Bisa dikatakan adalah ajakan pemberontakan dalam NKRI atau ajakan untuk mengkudeta pemerintahan yang sudah sah. Kalau ingin mendirikan pemerintahan, ya dirikan di tempat yang belum ada pemerintahan di situ. Gitu. Oke, saya kira itu. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya?
Selesai. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya kita akhiri. Terima kasih Ustaz Farouk atas pencerahannya Ya, sama-sama. pada Idul-Fitri siang hari ini. Alhamdulillah, dengan berakhirnya acara Idul-Fitri yang mulia dan penuh rahmat ini, dapat kita simpulkan bahwa Islam memiliki sejarah khilafah yang luas dan kompleks yang tidak bisa kita yakini hanya dari satu sisi saja. Supaya kita tidak mudah tersulut oleh fitnah-fitnah yang sengaja diviralkan oleh oknum-oknum elit politik global yang berkepentingan untuk memecah belah dan menyesatkan umat Islam demi kepentingan golongannya sendiri saat ini. Akhirul kalam, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin Ustaz Farouk bisa nutup dengan doa. Oke. Doa. Untuk untuk menambah berkahnya majelis ini, ya, marilah kita tutup Idul-Fitri pada siang hari ini. Sudah siang ya? Siang atau belum ini? Sudah mendekati siang, ya. Maka kita akhiri dengan membaca doa. Tapi sebelumnya saya secara pribadi, apabila ada tutur kata atau hal-hal yang tidak tepat, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu berasal dari kebodohan saya. Apabila ada hal yang bermanfaat, silakan diambil, dan itu adalah dari Allah semata. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ma nusi thanan 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa ja'alna wa iyyahum hadina muhtadina ghaira dhallina wa la mudillin harban li'adaik wa silman li'awliyaik. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiq wulata umurina ila ma fihi salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Farouk untuk berkenan membaca doa penutup majelis. Dengan ini menjadi akhir
acara Indofi. Saya selaku perwakilan panitia FM memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, dan berterima kasih kepada hadirin sekalian yang mau menghadiri lagi mendengarkan acara Indofi pada siang hari kali ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.